Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Kali ini saya akan membahas sebuah topik yang cukup menarik ya, cukup menarik untuk diperbincangkan ya. Tapi sekali lagi ini adalah pendapat pribadi pure murni dari kacamata saya, dari kacamata Andi Firmansyah, dari pengalaman saya yang tidak bisa menjadikan suatu penilaian mutlak ya. Ini hanya dari kacamata versi saya saja, yang menurut saya ya sesuai dengan ilmu saya, apa yang ada di otak saya gitu. Mungkin kalau memang saya masih kurang pintar ya silahkan cari yang lebih pintar daripada saya gitu, yang bisa menjelaskan secara lebih detail. Tetapi kalau misalkan saya penjelasannya hanya berdasarkan dengan logika saya saja dan logika ilmu yang telah saya pelajari. Dan pembahasan kali ini tentang sebuah koin yang dulu sempat booming ya, itu namanya apa? Nama koin ini adalah Wincash Coin, oke ya, WCC ya, atau sering disebut dengan WCC, yang dimana di sini menawarkan banyak sekali program-program menarik yang cukup booming ya, yang kadang-kadang kalau misalkan dilihat dari kacamata cryptocurrency menurut saya sedikit-sedikit kurang logis. Apakah benar Wincash Coin ini sistemnya dan bagaimana menurut Andi Firmansyah? Menurut saya sendiri kita bahas di video ini. Oke, Wincash Coin. Pertanyaan pertama, Wincash Coin itu adalah koin atau token ya, yang secara kita melihat bahwasanya perdebatan pertama adalah itu benar koin nggak sih ya? Jawaban saya adalah benar. WCC itu adalah koin rank 605 di coin market cap, cukup tinggi rankingnya ya. Kurang lebih ini ya sudah bentuk koin dan lain sebagainya gitu ya. Dan jika saya melihat dari white papernya, sudah saya pelajari dari A sampai Z, oke. Di sini ada beberapa poin-poin yang menarik. Yang pertama, pertanyaan itu tadi ya, apakah Wincash Coin itu adalah koin yang bisa di-mining? Jawabannya adalah iya. Oke, jawabannya adalah iya. Lalu pertanyaan kedua, apakah Wincash Coin sudah ada di CMC dan benar cryptocurrency? Jawabannya adalah iya juga. Ini ada di CoinMarketCap. Dia rank 605 dan rank 605 itu adalah cukup tinggi ya. Rank 1000 aja udah besar banget, apalagi 605 itu cukup tinggi. Dan lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Wincash Coin itu transaksi yang terjadi adalah real di dalam market cryptocurrency? Jawabannya adalah iya. Menurut CMC, Wincash Coin sudah listing di 3 market CMC ya. Yang pertama adalah Stacks, Probit Exchange, dan Cat Exchanger, oke? Walaupun di Cat Exchanger dan Probit Exchange ini volumenya tidak terlalu besar, kecil ya. Karena 98,9% itu ada di market stack. Jadi transaksi Wincash Coin itu adalah benar nyatanya dan memang terjadi dan memang real, bukan marketan, bukan bohong-bohongan. Oke, itu. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah sistem Wincash Coin itu sesuai dengan white papernya? Ya kan? Jika kalian melihat Wincash Coin white paper ya di sini ya, ada di halaman 5 dan 6. Di sini ada Our Vision. Di sini adalah inti dari segala inti menurut saya ya. Dia silakan baca sendiri ya tentang the Federal Reserve Code issue its own digital currency and some global central bank dan sebagainya. Dia untuk menangani masalah yang ada di dalam bank sentral, lalu dia ini untuk sebagai alat pembayaran ya, less company such Amazon bla 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 ini kan ya, untuk melakukan pembayaran di situs-situs besar dunia, oke. Terus retail gain, the assertive payment, the currency code, effort, Bitcoin, Ethereum dan bla 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 bla. Ini sebagai intinya adalah sebagai alat pembayaran alternatif lain dari Bitcoin dan Ethereum, oke. Jadi sebenarnya kalau memang saya ngelihat sekilas ya, bukan sekilas sih, saya sudah mempelajari. Saya berani melihat video ini juga saya sudah mempelajari ya. Tapi kalau memang ilmu saya kurang ya monggo dikoreksi gitu ya. Jadi dari white paper dan lain sebagainya, intinya visi besar Wincash Coin, strategi Wincash Coin dan mimpinya adalah menggunakan teknologi yang lebih canggih daripada Bitcoin dan Ethereum. Itu intinya. Jadi dia dia itu projectnya atau konklusinya adalah mempunyai sebuah alternatif lain daripada Bitcoin dan Ethereum, ya kan? Daripada Bitcoin dan Ethereum yang bisa lebih cepat, lebih dominan, lebih
transparan dan lebih murah mungkin ya daripada Ethereum dan Bitcoin. Maka dari itu dia menciptakan sebuah miner sendiri yang yang digadang-gadang lebih canggih daripada Bitcoin. Oke, apakah itu benar kawan-kawan? Ya, jawabannya benar. Teknologi yang dipakai Wincast Coin itu adalah teknologi yang di atas dari Bitcoin. Nah, tapi ada tetapinya ya. Secanggih apapun teknologi yang dipakai, apabila utilitas dan use case-nya tidak sekuat impian tersebut, itu akan sama saja. Oke? Jadi poin-poin positifnya adalah semuanya benar. Apakah Wincast Coin? Ya. Apakah dia bisa di-mining? Ya. Apakah dia udah masuk CMC? Ya. Apakah dia udah market real? Ya. Semua jawabannya iya. Apakah dia mempunyai utilitas dan use case? Ya, jawabannya. Jadi utilitas dan use case Wincast Coin ini adalah sebagai alat pembayaran seperti layaknya Bitcoin dan Ethereum. Yang namanya koin itu berarti bisa hard fork, bisa beranak, istilah kata misalkan ada sebuah token yang pengen nginduk ke dia itu bisa, ya kan, dan lain sebagainya. Intinya dari 1 sampai 10 mungkin ini nilainya hampir 8 ya, hampir 8 untuk secara kasat mata. Oke, ini untuk secara kasat mata. Jadi kalau misalkan kalian orang awam bertanya kepada mentor kepada skenario Wincast Coin, ini sudah bisa terjawab semua karena seluruh unsur yang ada itu memang ada benar nyatanya gitu kan, ada di market dan sebagainya. Bahkan volume Wincast Coin ini cukup tinggi ya, satu hari itu sekitar 23.132 dolar atau kurang lebih sekitar 300 sampai 400 juta rupiah. Oke, nah dari situ dan kita bisa melihat di stake di sini, ini adalah market salah satu yang terbesar di Wincast Coin ya. Wincast Coin harganya sekitar 0,00241182 Bitcoin dengan volume 2,9 Bitcoin ya kan. Ini order belinya, ini order jualnya, dan memang itu benar nyata. Secara kasat mata seperti yang saya bilang semuanya itu benar. Nah, tetapi apakah pendapat saya dan banyak sekali orang yang ngechat kepada saya, ada sistem yang dinamakan sistem mining yang ditawarkan beberapa profit setiap hari dan sebagainya. Saya tidak tahu ya. Saya tidak menjustifikasi Wincast Coin, tapi yang saya terima memang seperti ini. Yang saya terima curhatan-curhatan itu seperti bahwasannya mereka telah membeli di Wincast Coin itu waktu sekitar 20 sampai 30 dolar. Itu memang benar nyatanya. Itu memang benar nyatanya pada saat di awal-awal launch ya kan, awal-awal launching benar harganya itu mencapai kurang lebih ya. Ya, ini kan sekitar harga puncaknya ini mencapai 28 dolar sampai sekitar ya 28 dolar ya. Dan sekarang harganya itu mencapai titik terendah yaitu sekitar berapa dolar ini kita bisa ngelihat 1,79 dolar alias 2 dolar. Yang dimana di situ bisa dikatakan turun sampai 90%, oke? Dari sini semua saya mencari titik akar permasalahannya ini kira-kira apa? Ya kan, yang dulunya volumenya miliaran dan sekarang susah untuk ngejual dan sebagainya. Jadi banyak sekali orang yang mempunyai Wincast Coin tetapi dia telah membelinya di harga pucuk, bisa dibilang ya. Di harga pucuk sekitar 10 dolar, 15 dolar, 20 dolar bervariasi. Dan sedangkan dia kalau misalkan sekarang menjual ini harganya kurang lebih 1,6 dolar. Itu pun andai kata ada order beli di market. Nah, kira-kira penyakitnya apa sih? Kenapa bisa seperti itu? Oke. Nah, pendapat saya pribadi yang pertama, dengan adanya kelengkapan dari A sampai Z, dari 1 sampai 10, walaupun dia lengkap secara tatanan dan secara institusi dia ya, itu tidak menjamin bahwasanya koin ini akan terus naik. Seberapa canggih teknologi itu, tetapi jika utilitas dan use case-nya tidak sesuai dengan harapan, itu akan terjadi semacam kayak pantulan ke bawah, bukan pantulan ke atas, oke? Jadi harapan Wincast Coin, saya baca di white paper ini, saya baca secara lengkap, memang sangat benar nyatanya, memang benar adanya memang seperti itu dan visi-visi jelas. Tetapi di sini saya melihat satu titik kelemahan, yaitu titik lemahnya apa adalah ada sistem, saya nggak tahu ini beneran sistem yang diterapkan oleh Wincast Coin atau memang ada oknum-oknum yang jahat, oke? Ada sistem yang dinamakan mining per hari itu mendapatkan sekian persen. Nah, disitulah letak kesalahannya gitu. Kita percaya diri boleh, tetapi kita harus juga bisa memprediksi dan memperhitungkan apakah kita
ketika misalkan kalian punya koin nih, terus koin kalian di mining, itu kan bahasa kerennya jadi mining. Sebenarnya bahasa aslinya itu mah seperti kayak dibagikan saja gitu, dibagikan saja. Tetapi ketika demand di pasar, demand itu permintaan jual beli di pasar itu tidak sesuai dengan apa yang kita keluarkan, yang terjadi adalah dump secara besar-besaran. Maksudnya seperti apa? Jadi gini, walaupun harga sudah $40, tetapi ketika banyak orang yang masuk ke dalam dunia minernya, otomatis banyak orang yang akan diterima per hari, begitu seterusnya. Apabila ada 1.000 orang mengikut kepada sistem ini dan mendapatkan 1% per hari, berarti per hari Wincast Coin sudah mengeluarkan berapa koin. Dan tentu saja dengan secara logika manusia itu ingin cepat profit. Ketika dia mendapatkan koin, ada yang di hold, ada yang dijual ke temannya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ketika kita melihat dengan hal yang seperti itu, Wincast Coin merupakan koin yang di miner seperti itu, tetapi utilitas dan use case-nya itu belum kuat sama sekali. Akibatnya harga terjadi dump secara besar-besarnya ya. Dari sini langsung dari Maret 2020 langsung dump parah sampai sekarang. Nah, ini membuktikan bahwasanya kita sebagai yang punya koin atau yang sebagainya, atau kalian sebagai pembeli, walaupun harga koin tersebut itu sudah $40, tetapi tidak menjamin bahwasanya harga koin itu bisa menjadi koin yang benar-benar tidak bernilai. Bukan jaminan Bitcoin 100 juta tiba-tiba kalian nggak mungkin Bitcoin 10 juta. Itu sesuatu yang bisa terjadi. Di dalam dunia cryptocurrency segala sesuatu bisa terjadi. Dari harga Rp1 ke harga 100 juta juga bisa. Dari tidak bernilai sampai bernilai seperti Bitcoin bisa. Dari bernilai seperti Bitcoin tapi sekarang jatuh parah itu juga bisa sampai tidak ada harganya, alias tidak bisa dijual. Jadi bagi para pembeli atau para yang mengharapkan miner seperti itu, koin baru menurut saya ketika utilitas dan use case-nya itu belum secara maksimal digunakan seperti yang direncana Wincast Coin itu, memang harusnya kalian bisa melihat ya bahwasanya misalkan dia sebagai alat pembayaran ABCD, sebagai transaksi alternatif lain daripada Bitcoin dan Ethereum. Nah, pertanyaannya, apakah Wincast Coin itu sekuat itu? Apakah Wincast Coin itu utilitasnya udah diakui dunia? Apakah nama dia memang sudah terjamin dan lain sebagainya? Akibatnya apa ketika kita tidak mempelajari hal-hal yang seperti itu? Semua sistem tatanannya itu sudah benar. Sekali lagi, Wincast Coin itu sudah benar adanya dan tidak mengada-ada. Tetapi kelemahannya di sini adalah harusnya dia itu tidak melakukan miner secara besar-besaran, apalagi program referral lah dan sebagainya lah. Dan itu mengakibatkan koinnya terus diambil ke publik, dan publik yang dilakukan adalah menjual semua koin tersebut. Nah, logikanya kalau semua orang ngejual, itu yang beli siapa? Dan tidak ada use case. Dan harapan Wincast Coin atau harapan para developernya adalah yang beli utilitasnya dong, orang yang membutuhkan, orang yang butuh untuk pembayaran ini, orang yang butuh untuk pembayaran itu, sesuai dengan utilitas dan use case yang sudah tertera di white paper Wincast Coin. Seperti itu pasti jawaban para petinggi BCC. Nah, tetapi nyatanya adalah utilitas dan use case-nya ini belum terlalu sempurna. Bukannya nggak jalan, tetapi belum terlalu sempurna. Yang dimaksud belum terlalu sempurna itu demand-nya, permintaannya itu tidak sesuai dengan pengeluarannya. Ibarat kata secara peribahasa, besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pendapatan. Jadi order jualnya itu numpuk, tetapi demand atau permintaan pasar itu tidak sekuat order jualnya. Demand dan permintaan pasar itu tidak sekuat order jualnya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah titik jenuh yang ada di dalam order jual itu tadi, yang mengakibatkan orang melakukan keputusan instant sell. Apa yang dilakukan orang kenapa menggunakan instant sell? Karena dia jenuh, nunggu nggak ada yang beli. Akhirnya menggunakan instant sell yang mengakibatkan harga ini semakin turun secara drastis ya. Mulai dari $20, ya ini puncaknya ini ya, puncaknya sekitar $28 atau bahkan pernah menyentuh $30 mungkin ya di market aslinya. Ini kan share market cap ya. Dan bisa turun hingga sekarang $1,8. Oke? Nah,
Jika meruncing kepada pertanyaannya, lalu menurut Bang Ani ini bagaimana? Apakah kita harus meng-hold Wincase Coin dan sebagainya? Menurut saya sudah tidak ada pilihan lain. Kalau kalian menjual Wincase Coin, itu terjadi rugi yang sangat amat besar. Jadi berharap saja developer Wincase Coin mempunyai gebrakan-gebrakan baru yang mengakibatkan permintaan pasar atau demand Wincase Coin dan mengakibatkan order belinya itu secara bertumpuk sehingga Wincase Coin bisa terangkat sedikit demi sedikit. Kayak gitu ya. Jadi tidak ada jalan lain kecuali meng-hold. Kalau misalkan kalian menjual, itu sudah lebih rugi dari 90%. Lebih baik disimpan saja dulu, siapa tahu ada keajaiban. Tapi itu apakah jaminan? Tidak. Saya lebih condong kepada sudah sangat sulit untuk Wincase Coin balik lagi ke $20 kecuali developer mempunyai gebrakan-gebrakan baru. Itu titik. Lalu pertanyaan kedua, ini saya nggak tahu ya, saya nggak tahu ini beritanya benar atau tidak, saya nggak tahu. Kalau salah ya udah cukup stop sampai di video ini, oke? Kalau benar silahkan kalian lanjut. Saya mendapat berita dari salah satu Wincase Coin. Wincase Coin ini ceritanya akan mau di burn. Oke, di burn. Nah, dia minta penjelasan saya apakah yang dimaksud di burn, sedangkan dia ini mempunyai Wincase Coin yang begitu banyak gitu kan. Apakah ngaruh? Apakah kelipatannya 1:10 dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, jawaban saya adalah yang pertama, apakah burn akan mempengaruhi harga? Tidak sama sekali. Ingat ya, burn coin itu mengurangi jumlah total supply coinnya, itu tidak mempengaruhi harga sama sekali. Ya, itu ingat. Yang kedua, apakah dia mempengaruhi supply-nya? Ya, misalkan supply Wincase Coin ini total kurang lebih 20 juta BCC ya kan, sama dia di burn, misalkan di burn sebanyak 10 juta rupiah. Memang total supply-nya itu memang berkurang sebesar 50%, mengakibatkan langka gitu kan, koinnya langka. Walaupun selangka apapun itu ketika tidak ada demand itu bisa semuanya sama saja. Saya bandingkan dengan satu token Indonesia ya. Ini adalah salah satu token Indonesia. Terserah lah, bodo amat ya, kalian mau bilang, "Woi, lu jangan samain dengan token kayak kayak begitu. Woi, lu jangan samain seperti ini bla 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 bla." Enggak. Kita sekarang sedang bahas sirkulasi supply dan total supply, oke? Total supply si token ini, ya kan? Token ini itu cuma 2 juta koin saja, 2,3 juta. Sedangkan harganya ini turun drastis dan tidak ada permintaan pasar, oke? Jadi ini adalah salah satu bukti, mau dipotong sampai 1 juta WCC pun ketika tidak ada demand itu akan percuma saja. Pemotongan seperti itu akan mengakibatkan kelangkaan dan permintaan pasar itu hanya dengan koin-koin yang sudah besar seperti Bitcoin, Ethereum, TRX dan sebagainya. Itu akan mengakibatkan impact yang begitu luar biasa. Tetapi ketika koin tersebut belum terjadi apapun, seperti permintaan demandnya hanya seperti ini, kita bisa ngelihat tadi di coin market cap juga, dia itu volume per harinya hanya sekitar 300 juta. Saya tidak berbicara market lain ya. Kalau misalkan member WCC bilang banyak kok miliaran bla bla bla, nggak tahu dong. Kan yang saya lihat hanya di CMC saja, oke? Nah, jadi di dalam kesempatan ini saya bilang bahwasanya burn itu tidak mempengaruhi harga sama sekali. Dia hanya mempengaruhi supply-nya, oke? Dia hanya mempengaruhi banyaknya koin tersebut, langka atau tidaknya seperti apa, oke? Jadi silahkan kalian nilai sendiri. Pokok dari inti dari video ini, saya bilang bahwasanya yang punya Wincase Coin seperti apa, ya udah pasrah, gak ada pilihan lain. Kalau misalkan kalian jual, kalian akan rugi parah. Jadi ya udah, kalau anggap saja ada bakal ada keajaiban gitu ya, bakal ada keajaiban atau seperti apa. Ini adalah sebagai pelajaran bagi kalian untuk mengetahui tentang dunia cryptocurrency. Ya cukup terima kasih lah. Misalkan kalian merasa gue ditipu dan sebagainya, enggak, sebenarnya nggak ada yang ditipu. Semua sistemnya itu benar. Mungkin kalian aja yang kurang pintar, membaca situasi apa yang sebenarnya terjadi di dalam lapangan sekarang ini gitu ya, oke? Jadi ini sebagai pelajaran aja untuk kalian semua. Terus kalau misalkan pertanyaan kedua tadi, kalau benar berita burn itu ada gitu, burn coin itu tidak akan mempengaruhi harga sama sekali. Sedikit apapun supply-nya, ketika tidak ada supply dan ketika tidak ada demand atau permintaan pasar, semuanya sama aja bohong. Oke? Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Oke? Saya Andi Firmansyah. Salam trader.